itu Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan hamba-hambanya dan apa yang terbaik untuk mereka. Dia Maha tahu tanpa diberitahu. Dia Maha awas tanpa diingatkan. Dan karena kasih sayangnya, Dia selalu memberi tanpa diminta, selalu memenuhi tanpa ditagih. Jika engkau ingin mendengar Tuhan berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Dan jika engkau ingin berbicara kepadanya, maka berdoalah. Berdoa itu bukan sekedar media untuk meminta, sebab tanpa diminta pun Allah sudah memberi dan selalu menganugerahi. Berdoa lebih dimaknai sebagai jalan dan media untuk berkoneksi dan membangun komunikasi dengan Zat yang Maha memberi dan menguasai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khairin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Hati bahagia, hidup bermakna, bermanfaat untuk sesama. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh penyimak channel Arabia TV yang juga seorang peserta dalam program belajar bahasa Arab yang kami adakan, Sekolah Arab Digital. Sekarang pertanyaannya disampaikan oleh Bapak Sam Simon bin Sulaiman dari Singapura. Beliau bertanya tentang hadis Sumu tasihu. Sumu tasihu. Hadis ini sudah sering kita dengar ketika kita menjalankan ibadah puasa. Sumu tasihu yang artinya adalah berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Beliau bertanya dalam bahasa beliau, adakah ayat syarat dalam hadis ini? Jika iya, lalu huruf syaratnya apakah mahdzuf, dibuang, atau seperti apa? Baik, saya ulangi pertanyaan beliau. Dalam kalimat ini, sumu tasihu, dalam hadis ini, apakah dalam hadis ini ada huruf syarat? Dan jika ada, apakah huruf syarat dalam hadis ini mahdzuf atau dibuang, ataukah seperti apa? Baik, kita akan coba jelaskan kajian linguistik tentang hadis yang sangat populer ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan khususnya. Sumu tasihu. Hadis ini terjemahannya adalah berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Baik, kita bahas dari pertama. Sumu tasihu. Sumu ini adalah sigot fi'il amar. Fi'il madinya adalah soma, mudhari'nya adalah yasumu. Soma yasumu, fi'il amarnya adalah sum. Soma yasumu, fi'il amarnya adalah sum. Soma yasumu sum. Soma yasumu sum. Sum domirnya anta. Nah, terus dari kata sum ditasrif ke domir-domir yang lain. Sum, suma, domir antuma, dan domir antumnya adalah sumu. Soma yasumu sum. Sum satu orang, dua orang suma, dan banyak orang sumu. Domir antum sumu. Berarti sumu ini adalah sigot fi'il amar, domirnya adalah domir antum, kata muzakkar. Berikutnya tasihu. Nah, ketahuilah tasihu ini adalah sigot fi'il mudhari'. Fi'il madinya berasal dari kata soha. Soha, mudhari'nya adalah yasihu. Soha yasihu. Soha yasihu terus ditasrif ke domir-domir yang lain. Nah, tasihu ini semula adalah tasihuna.
tasihuna, domir antum. Domir antumnya adalah tasihuna. Soha yasihu, domir antumnya adalah tasihuna. Tasihuna seperti ini. Nah terus kenapa dalam hadis ini huruf na-nya dibuang, huruf na yang ada di sini dibuang, lalu diganti dengan alif? Nah ketahuilah tasihu ini i'rabnya adalah majzum, i'rabnya jazm. Kenapa tasihu menjadi majzum? Sehingga karena ia adalah fi'il 5 atau af'alul khamsah, maka huruf nun-nya dibuang. Kenapa tasihuna menjadi tasihu, huruf na-nya dibuang? Jawabannya adalah karena tasihu ini i'rabnya adalah jazm alias majzum. Pertanyaan berikutnya, kenapa tasihu menjadi majzum alias i'rabnya menjadi jazm? Jawabannya adalah karena tasihu ini merupakan jawaban dari kata atau kalimat yang ada sebelumnya. Mana? Yani sumu. Sumu ini adalah fi'il amar dan ia merupakan satu kalimat yang sempurna. Berpuasalah. Terus kata sumu ini yang merupakan perintah diikuti oleh fi'il mudhari, dan fi'il mudhari ini merupakan jawaban dari perintah yang ada dalam kata sumu. Kalau ada fi'il mudhari yang diawali oleh perintah sebelumnya dan fi'il mudhari itu merupakan jawaban dari fi'il sebelumnya atau fi'il amar sebelumnya, maka i'rab dari fi'il mudhari itu adalah jazm dan fi'il mudhari itu menjadi majzum. Semua fi'il mudhari yang merupakan jawaban dari fi'il amar sebelumnya, maka i'rab dari fi'il mudhari itu adalah jazm. Dan ketika fi'il mudhari itu termasuk salah satu dari al-af'alul khamsah, maka ciri jazmnya adalah dengan hadfun nun, membuang huruf nun. Kesimpulannya, kalau kita menemukan fi'il mudhari yang merupakan jawaban dari fi'il amar sebelumnya, maka i'rab dari fi'il mudhari itu adalah jazm dan fi'il mudhari itu disebut dengan majzum. Lalu pertanyaannya, apakah ada syarat dalam kalimat sumu ini? Nah ketahuilah syarat itu ada dua macam. Ada syarat berupa huruf dan ada syarat berupa jumlah. Syarat yang berupa huruf misalnya adalah in, artinya kalau, atau ma yang artinya apa saja, atau man yang artinya adalah barang siapa. Sedangkan syarat yang berupa kalimat atau jumlah, contohnya adalah syarat ketika ia berbentuk fi'il amar. Dan syarat yang berbentuk fi'il amar kita bisa temukan dalam banyak kalimat, baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabawi atau dalam ungkapan-ungkapan kalimat bahasa Arab pada umumnya. Sebagai contoh, misalkan kalau kita membuat kalimat belajarlah, niscaya kalian akan berhasil. Maka bahasa Arabnya adalah ta'alam tanjah. Ta'alam adalah fi'il amar dan tanjah adalah fi'il mudhari yang merupakan jawaban dari kata ta'alam. Karena tanjah adalah fi'il mudhari yang merupakan jawaban dari kata ta'alam, maka tanjah i'rabnya adalah jazm, dan karena dia jazm maka dia harus sukun kalau bukan termasuk fi'il yang 5. Ta'alam adalah fi'il amar dan tanjah adalah fi'il mudhari yang merupakan jawaban dari kata ta'alam. Oleh karena itu, kalau ada fi'il mudhari yang merupakan jawaban dari fi'il amar sebelumnya, maka fi'il amar itu merupakan jumlah syartiyah dan fi'il mudhari yang datang sesudahnya merupakan jumlatun jawabiyah, jumlah jawaban. Contoh yang lainnya, misalkan kalimat iqra tafham, bacalah, niscaya kalian akan paham. Iqra fi'il amar, tafham fi'il mudhari. Iqra adalah fi'il amar yang merupakan jumlah syartiyah, sedangkan tafham merupakan fi'il mudhari yang merupakan jumlah jawabiyah dari kalimat sebelumnya. Iqra fi'il amar yang merupakan jumlah syartiyah. Jadi tentang hadis sumu tasihu, sumu ini adalah fi'il amar yang merupakan jumlah syartiyah. Sumu adalah jumlah syartiyah
sekalipun ia tidak ada huruf syarat di dalamnya, namun kata sumu sendiri merupakan jumlatun syartiyatun, jumlah syartiyah, sehingga fi'il mudhari yang datang sesudahnya merupakan jumlatun jawabiyatun, sehingga fi'il mudhari yang merupakan jumlah jawabiyah itu i'rabnya adalah jazm. Demikian, semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.